Halo semuanya, kembali lagi di konten Programming Class by Episayety. Bersama saya Rio Afriga dan kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita yaitu membuat menu bar, multi-page, dan research file. Saya akan tunjukkan dulu hasilnya seperti apa. Ini masih sama, berangkat dari file sebelumnya, maksud saya project sebelumnya yaitu yang PostgreSQL database. Nah ini contohnya ya, di sini ada menu barnya, tuh ada toolbarnya gitu, dan ini juga ada shortcutnya, jadi kalau ketika diklik habis connection success gitu seperti itu. Nanti di sini ada Excel, window lain, Excel list gitu, misalnya ini misalnya ya database list gitu, ada about misalnya. Nah, seperti ini reaksinya berbeda-beda. Ada yang oke, bentar saya tunjukkan dulu deh. Nah, seperti ini ada outline kita. Tadi saya sudah show preview. Nanti kita akan masuk ke menu bar, toolbar, kemudian kiri source file, dan menu bar icon. Kemudian nanti kita akan bertemu dengan 3 window, yaitu pop-up, overlay, dan replace. Ada kaitannya dengan key event dan custom signal and slot. Oke, baiklah kita akan memulai project baru. Saya akan berangkat dari PostgreSQL yang kita udah buat sebelumnya. Oke, kemudian namanya panjang ya, kita samain aja deh. Yang ini satu karena saya udah buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ganti nama projectnya juga, push.pro usernya. Kita buka projectnya, kita konfigurasi. Oke, oke, kita akan mulai. Pertama-tama kita edit dulu menu barnya. Pertama ada connect to Postgre, kemudian kita bisa nambahkan separator di sini, dan kita buat exit seperti itu. Kemudian kita tambahkan misalnya Excel, kita tambahkan database. Oh, misal, oke. Di dalam Excel kita isi dengan Excel list dan Excel thing misalnya. Misal ya, tidak akan kepake semua sih emang. Kemudian database, misalnya database list, database edit. Seperti itu. Kemudian di hub misalnya ada menu about, seperti itu. Nanti di action editor itu sudah ada ya. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat key resource file, yaitu menambahkan icon pada bagian ini. Pertama, teman-teman pastikan dulu tambah file baru, namanya itu adalah kitty resource file. Yaitu beri nama, misal namanya icon misalnya, icon. Oke, next. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman siapkan gambarnya ya. Oke, saya download gambarnya dari sini ya. Saya sebutkan bukan sebutkan, saya perlihatkan satu-satu sebagai bentuk terima kasih saya. Terima kasih kepada The Icon Z, dan thank you for Icon Finder, dan Artyom Kamitov, thank you. Alpar Etulemader, thank you. And Pau Media. Saya download semuanya. Saya sudah download ya. Jadi tinggal saya masukkan saja ke dalam folder. Oke, seperti ini. Copy. Oh ya, ini linknya ada di deskripsi ya. Jadi tinggal pakai aja, tinggal download aja di linknya di deskripsi. Kemudian kita masukkan gambar tersebut ke dalam icon.grc ini. Add prefix, misalnya prefixnya adalah
menu bar misalnya. Oke, selanjutnya tambahkan gambarnya seperti ini, open dan save gitu. Selanjutnya kita tinggal edit. Oke, setelah kita masukkan gambarnya, masukkan ikonnya ke dalam kiri source file, kita bisa menambahkan dengan mudah dengan double klik tadi, kemudian pilih gambarnya. Kita percepat saja. Oke, seperti itu. Kita lihat di menu bar dia sudah ada ikonnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan toolbar di sini. Add toolbar. Kemudian caranya gampang, tinggal drag saja. Seperti itu. Oke, gampang kan? Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan shortcut. Misalnya di sini shortcut Postgre misalnya CTRL-P misalnya. Seperti ini. Dan exit misalnya CTRL Shift E. Seperti itu. Kemudian untuk membuktikannya mari kita bikin fungsi callback. Misalnya action exit. Untuk close aplikasi ini kita bikin yang namanya keycore application quit. Seperti ini. Oke, kita coba tes. Ya, misalnya kita dari sini, kita coba dari klik exit. Oke, exit. Kemudian kita pakai shortcut misalnya CTRL Shift E. Kalau close juga dan lewat toolbar. Ya, masuk juga, oke. Masuk. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bermain dengan Windows ya. Ada 3 Windows ya yang akan kita gunakan, itu pop-up, overlay, dan replace. Pop-up itu artinya ketika buka window yang sebelumnya itu tidak bisa diganggu gugat, window di bawahnya ya. Overlay itu ketika kita buka Windows itu masih bisa, Windows sebelumnya itu masih bisa kita akses gitu. Sedangkan replace itu ketika kita buka Windows sebelumnya itu harus ditutup, harus menghilang secara otomatis. Oke, kita mulai dulu dari yang pop-up. Misal untuk pop-up kita bikin halamannya dulu ya. Untuk bikin halaman seperti ini, Kitty, pilih ya Kitty Designer from class seperti ini. Oke, kemudian pilih yang dialog without button. Ini, nah di sini ada misalnya Excel list banyak ya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita beri label biar tahu ya. Excel list. Oke. Oke, dialog. Oke, kita buat dua window lainnya. Kita percepat saja. Oke, selanjutnya kita tinggal bikin callback untuk yang window-window yang tadi kita udah buat. Excel list ini, database list, dan about. Eh, oke, salah. Oke, kita percepat aja. Oke, seperti ini. Pertama, untuk membuat window ya, teman-teman, teman-teman harus buat objek dari window itu sendiri. Kita include dulu filenya, include
Exolist misalnya seperti ini. Selanjutnya kita bikin objek Exolist. Nah ini Exolist window. Ya, jangan lupa pakai ini. Kemudian reference. Kemudian Exolist ini kita deklarasikan di awal saat windownya pertama kali muncul. Jadi, bentar, mana tuh itu? Oh ya, di sini. Nah, Exolist window new Exolist. Dan parentnya adalah objek main window. Seperti ini. Dan untuk menampilkan cukup mudah, tinggal Exolist window set as show. Seperti ini ya. Ini yang overlay karena kita nggak nambahin modal. Ini kita bisa nambahin modal. Nah, modalnya itu bisa true atau false. Kalau pop up dia true karena yang Windows sebelumnya itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau yang overlay kita set false, artinya yang Windows sebelumnya itu masih bisa kita akses gitu. Misalnya kita set true untuk pop up, kita coba tes. Oke, ini sudah muncul Exolist. Nah, seperti ini. Nah, ini pop up, artinya dia yang Windows sebelumnya nggak bisa kita akses. Oke. Misal kita percepat, kita ingin bikin yang database list dan overlay. Oke, kita buat lagi, percepat aja. Oke, seperti ini ya. Ini kalau yang overlay, dia masih bisa mengakses yang lain. Nah, seperti ini. Ini dia kalau yang pop up tidak bisa. Oke, good. Nah, selanjutnya window yang terakhir adalah window replace, yaitu ketika windownya muncul yang Windows sebelumnya harus di hide. Oke, caranya pertama sama seperti tadi, kita bikin dulu objeknya, kita percepat aja. Oke, seperti ini dia sudah muncul seperti biasanya. Nah, tapi di about.cpp ya, kita akan menambahkan yang namanya itu event. Nah, event ini kita sudah disediakan fungsinya oleh Kitty dan kita akan melakukan yang namanya override. Oke, bisa kita nama fungsinya ya itu adalah show event, dan ini emang sudah ada di dalam Kitty seperti ini, dan hide event ini key hide event seperti ini, event of nah seperti ini ya. Nah, ini perlu ditambahkan include key event seperti ini. Oke. Oh, dia masih error ya. Oh ya, show hide event void. Oke. Nah, seperti ini dia udah nggak error. Selanjutnya
di dalam about CPP-nya kita buat fiturnya. Oke, void about show event show event. Oke, seperti ini. Begitu pula dengan yang hide hide hide. Oke, sudah sama ya, betul ya? Oke, nah kita akan cek dulu menggunakan key debug. Upload window show, dan sorry, upload window jangan ya, upload window hide. Oke, seperti ini. Key debugnya perlu kita tambahkan. Seperti ini. Oke, sudah muncul ya. Oke, sudah benar. Kita coba tes. Oke, sudah muncul. Kita cek. Help upload. Nah, upload window show, upload window hide. Nah, seperti itu udah sangat bagus. Kemudian kita idenya adalah ketika show event ini tereksekusi, dia bakal memberikan signal ke main window. Caranya kita bikin yang namanya signal terlebih dahulu. Oke, signal seperti ini. Nama signalnya misal adalah void window hide dan window show, seperti ini. Kan? Selanjutnya di upload CPP kita tinggal emit data window yang tadi kita sudah buat, yaitu saat ini. Oke, window show seperti ini, dan emit window hide seperti ini. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita kembali ke main window, kita ke pertama, dan kita tinggal bikin fungsi connect upload window ya. Oke, ambil signalnya, signal window show, dan selanjutnya kita koneksikan this. Ya benar, this show, dan begitu pula dengan yang window hide. Seperti itu. Jelas, mari kita eksekusi. Oh ya, bentar, yang ada yang salah yaitu pakai slot ya teman-teman. Slot, oke. Nah, seperti ini. Slot, oke, signal and slot. Oke, kita eksekusi. Oke, mari kita lihat. Oh ya, kebalik ya. Show harusnya dengan hide harusnya dengan show, seperti itu. Oke, kita cek. Oke, upload buka. Nah, itu si windownya ketutup. Nah, seperti itu. Cukup bagus kan teman-teman? Oke, kalau begitu video kita cukup sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram Episode. Thank you.